Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Kemarin-kemarin saya sempat beli sarapan di dekat Sekolah Bintang. Dulu saya dan istri sering beli sarapan di sini. Tapi kalau sekarang udah jarang sih. Kalau dulu warung ini nggak punya sistem antri. Dulu saya pernah cerita juga ya kalau saya kebingungan pas antri di warung ini. Nah, tapi sekarang warung ini udah pakai sistem antrian, pakai nomor kayak gini. Jadi begitu sampai di warung, kita ambil nomor ini dan nunggu dipanggil deh. Kalau dulu saya harus sigap supaya antrian saya nggak diserobot orang lain. Tapi kalau sekarang udah nggak mikirin itu lagi. Saya bisa nunggu dengan santai. Terus kemarin saya ikut workshop pendidikan bahasa Jepang di kantor The Japan Foundation. Seperti biasa saya naik sepeda ke sana. Kali ini saya pakai sepeda pink. Pas sampai di sana baju dan celana saya basah gara-gara keringat. Saya sempat istirahat dulu di depan gedung sampai keringat saya kering. Harusnya sih saya mandi dulu. Mandi dulu ya. Tapi ya susah. Saya parkir sepeda di bagian belakang gedung. Terus saya ganti baju di musola yang ada di dekat parkiran. Pas berangkat sih enak ya, nggak hujan. Tapi pas pulangnya saya kehujanan. Pas parkirin sepeda di belakang gedung saya khawatir sih. Soalnya akhir-akhir ini banyak kejadian pencurian sepeda di Jakarta. Terus kemarin alhamdulillah saya dapat kerjaan jadi interpreter lagi. Kali ini saya harus antar klien ke daerah Bogor. Klien saya kali ini mau presentasi di depan anak-anak SMA yang lagi ikut Olimpiade Sains. Klien saya ini masih muda banget. Katanya dia buat perusahaan IT di umur 15 tahun loh. Katanya dia buat perusahaan karena punya pengalaman jadi guru sukarela di India. Pas habis presentasi banyak banget anak SMA yang mau ambil foto bareng klien saya. Oh ya, klien saya ini sedang kembangin software dengan AI. Terus pas kegiatannya selesai, ada beberapa anak SMA yang ngobrol serius banget tentang perkembangan AI di Indonesia. Keren banget nih klien saya. Oke. Itu tadi cerita keseharian saya. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau ada hal yang kalian harap bisa dibahas di video kami, kasih tahu aja lewat kolom komentar. Selain tentang ormas yang minggu kemarin saya omongin, belakangan ini di TV dan internet juga lagi rame pemberitaan tentang masalah keaslian ijazah S1 mantan Presiden Joko Widodo. Presiden ke-7 Indonesia, Bapak Joko Widodo ini katanya lulusan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tapi pas di akhir tahun 2022, ada orang yang menggugat Presiden Joko Widodo ke pengadilan tentang dugaan penggunaan ijazah palsu waktu pemilihan presiden tahun 2019. Orang yang menggugat Presiden Jokowi ini namanya Bambang Trimulyono yang sama sekali nggak punya latar belakang di dunia politik. Terus kenapa Bapak Bambang Trimulyono ini menggugat Pak Jokowi ya? Terus pas saya cari tahu di internet ternyata Bapak Bambang Trimulyono ini pernah menulis dan terbitin buku yang judulnya Jokowi Undercover di tahun 2014. Terus karena di dalam bukunya banyak hal yang nggak berdasar alias bohong, makanya waktu itu Bapak Bambang Trimulyono ini ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara di tahun 2017. Nah, mungkin karena masih kesal dengan Pak Jokowi, Bapak Bambang Trimulyono ini menggugat mantan Presiden Jokowi lagi di tahun 2022. Tapi ya gugatannya ini nggak berhasil lagi dan malahan dia dituntut lagi karena sudah nyebarin ujaran kebencian lewat satu podcast di YouTube. Nah, di kasus yang ini Bapak Bambang akhirnya kalah di pengadilan dan dapat hukuman 6 tahun penjara. Katanya Pak Bambang ini sehari-harinya cuma hidup dari berternak ayam dan kambing aja. Terus dia juga bukan penulis buku. Bahkan keluarganya juga nggak tahu apa motivasi Pak Bambang itu
nulis buku tentang Pak Jokowi terus sampai menggugat beliau di pengadilan. Nah, sekarang habis Pak Bambang di penjara, ada lagi orang yang menggugat keaslian ijazahnya Pak Jokowi. Kali ini yang menggugat itu beberapa orang yang tergabung dalam kelompok yang namanya Tipu UGM. Tipu UGM ini singkatan dari Tim Ijazah Palsu Usaha Gak Punya Malu. Kalau diterjemahin ke bahasa Jepang jadi apa ya? Agak susah nih. Mungkin jadinya apa ya? Mungkin jadinya gini. Nisei no Sotsugyo Shoushou Chimu Haji Shirazu no Doryoku. Gitu kali ya. Nah, kali ini pihak yang digugat bukan cuma Bapak Joko Widodo aja, tapi ada Komisi Pemilihan Umum Kota Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan Universitas Gadjah Mada. Jadi selain Pak Jokowi, pihak yang berkaitan dengan beliau juga dituntut ya. Ngomong-ngomong, kata digugat dan kata dituntut artinya dalam bahasa Jepang sama aja ya. Nah, masalahnya semakin ribet lagi pas ada mantan menteri yang ikut-ikutan berkomentar di masalah ijazahnya Pak Jokowi. Mantan menteri itu namanya Roy Suryo yang dulu pernah jadi Menteri Pemuda dan Olahraga di tahun 2013-an. Pas Bapak Roy Suryo ini jadi menteri, Pak Jokowi waktu itu masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Waktu itu sih hubungan dua orang ini baik-baik aja, tapi emang pas Pak Jokowi jadi presiden, tepatnya di tahun 2022, Pak Roy ini buat foto stupa Borobudur yang mukanya diganti jadi muka Pak Jokowi. Gara-gara itu Pak Suryo ini dituntut di pengadilan dan dipenjara selama 9 bulan. Terus didenda juga sebanyak 150 juta rupiah. Nah, Pak Suryo ini emang ahli di bidang IT. Jadi kemarin-kemarin katanya dia analisis ijazah Pak Jokowi dan keluarin pernyataan kalau ijazah itu palsu. Gara-gara pernyataan itu, Pak Jokowi nggak terima dan menuntut Pak Roy Suryo di pengadilan. Ribet banget ya kasus tuntut-menuntut ini. Kayaknya habis Pak Jokowi turun dari kursi インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。学習コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。